Untuk ke depan insya Allah kita akan membuka sesi diskusi bersama guru kita tentang beberapa masalah agama. Mungkin untuk mengawali sisi diskusi ini untuk malam ini Mami, kita yang mulai dari mungkin mengenai masjid. Nah, jadi sekarang bagaimana sikap kita mengenai anak-anak yang sering dibawa di masjid. Jadi di satu sisi ada beberapa orang tua yang niatan dan keinginannya di masjid itu membawa anak-anaknya untuk menyampaikan pendidikan kepada anaknya tentang sholat dan berjamaah. Di satu sisi juga ada orang yang berpikiran bahwa ketika anak-anak ke masjid bawanya main-main sehingga mengganggu kekhusyuan. Ketika menemui hal-hal semacam ini, kira-kira hal yang sepatutnya itu bagaimana Tuan Guru? Baik, alhamdulillah. Jadi masjid ini adalah tempat diturunkannya berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak kita kalau ingin dapat berkah sering-sering ke masjid. Yang kedua, yang namanya anak-anak perlu bimbingan, perlu pengaturan. Ketika anak-anak kita bawa ke masjid, mestinya orang tua sudah memberikan pemahaman paling tidak pembelajaran awal kepada anak-anak supaya dia tetap ada di sampingnya, tidak mengganggu jamaah yang lain. Berikutnya, ini juga menjadi perhatian kita bahwasanya masjid kita perlu punya satu bagian daripada yang mengatur. Misal remaja-remaja yang diberi tugas untuk mengatur bagian anak-anak. Nah, ada sebagian daripada masyarakat, ada anak-anak yang sulit terkontrol. Yang kadang-kadang bisa mengganggu saf ketika orang sedang berjamaah, dia jalan sampai ke depan. Sehingga banyak sholat-sholat yang menjadi terganggu, bahkan kehusyuan dari jamaah itu bisa hilang bahkan. Nah, ini jadi masalah kita bersama. Kalau untuk melarang membawa ke masjid itu, seperti yang di masa Nabi SAW, cucu-cucu beliau itu ketika sholat berjamaah Nabi, bahkan sampai naik di punggung Nabi. Ya, nah ini menunjukkan bahwasanya tidak dilarang, asalkan bisa dijamin bahwa jamaah-jamaah yang lain ini tidak menjadi terganggu sholatnya karena anak-anak ini dengan teriak-teriak, lari-lari dan sebagainya. Maka jalan terbaiknya adalah mari kita duduk bersama untuk dari sisi masyarakat memberikan pembelajaran, peringatan pada anak-anak yang dibawa. Dari sisi masjid, masyarakat harus bermusyawarah untuk mentertibkanlah. Ada bagian-bagian di mana anak-anak kecil, misalnya hari Jumat, itu anak-anak banyak itu yang datang yang kecil-kecil. Jadi mereka ini sudah ada yang ngatur gitu. Sehingga jalannya daripada ibadah dapat dijamin akan keamanan, kenyamanannya. Kemudian yang paling penting memang kehusyuan kita gitu. Dan yang kedua, untuk anak-anak kita yang kecil-kecil ini datang ke masjid, mereka dapat barokah, dan untuk selanjutnya mereka lah yang akan menjadi penerus kita untuk meramaikan masjid ini. Jadi sekali lagi, ambillah jalan terbaik. Artinya tidak melarang anak-anak itu, tetapi memberikan pembelajaran, menyiapkan perangkat mungkin di masjid sendiri dengan petugas-petugas yang mengatur anak-anak, baik itu misalnya jamaah yang laki di hari Jumat, atau ibu-ibu di waktu pengajian gitu membawa anak-anaknya. Nah, inilah yang perlu kita sama-sama bicarakan sehingga masjid sebagai tempat turunnya berkah, anak-anak kita mendapatkan berkah di sana, anak-anak kita terbiasa datang ke masjid dari sejak kecilnya sampai besarnya, dan ini menjadi harapan kita. Dan harapan kita berikutnya, namanya anak-anak, suatu ketika pasti karena dia belum tahu apa-apa, kadang-kadang menjadi seperti mengganggu orang yang ibadah. Nah, lebih kurangnya seperti di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kadang-kadang pun terjadi hal itu, cucu Nabi naik ke punggung Nabi. Nah, bisa jadi kita juga yang sedang sholat dinaikin punggung kita sama anak-anak, cucu-cucu dan sebagainya. Nah, untuk hal-hal semacam ini di dalam agama kita perlu kita melihat
bagaimana untuk mendapatkan kemaslahatannya dulu. Barulah nanti setelah memang ditimbang, dicoba dan seterusnya, maka bagaimana untuk mengatasinya. Jangan sampai di stop, jangan sampai dilarang, tapi cari solusi-solusi terbaiknya. Demikian, wallahu alam. Yang selanjutnya mungkin Mam ini sebagaimana dulu pernah Nabi bersabda bahwa ada ancaman bagi orang-orang yang ketika di masjid itu sering membicarakan hal-hal yang berbau dunia. Sedangkan kita sama-sama mengetahui bahwa di zaman Nabi pun masjid itu digunakan sebagai hal-hal yang demi kemaslahatan umat. Seperti contoh misalkan persiapan strategi perang, pembelajaran, taklim dan macam-macam. Bahkan sampai ada sebuah hadis bahwa ada seorang tawanan yang ditawan di masjid. Dan sekarang bagaimana kita menjalankan fungsi masjid dan maksudnya bahwa orang-orang ini diancam ketika membicarakan hal-hal dunia, dan hal-hal dunia seperti apa yang dimaksud dalam hadis tersebut. Baik, masjid kita ini adalah markas kaum muslimin, dan itu adalah tempat ibadah. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah pemahaman kita tentang ibadah. Ibadah itu ada ibadah mahdhah yang memang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat, zakat, haji, ya, puasa. Nah, kita mendirikan masjid itu tempat ibadah sholat paling utama. Sedangkan masalah-masalah duniawi yang bukan ibadah. Jadi Nabi melarang orang berbicara saja tentang duniawi yang bukan ibadah, tidak ada kaitannya dengan ibadah, itu dilarang. Kampanye tidak boleh. Yang boleh adalah jelaskan tentang orang bagaimana kepemimpinan dalam Islam. Boleh. Tapi bukan berarti orang boleh untuk menyiarkan ini kita pilih, ini kita pilih. Itu dunianya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan berbicara tentang bagaimana memilih pemimpin yang benar. Tentu sesuai dengan arahan Allah dalam Al-Quran dan bagaimana arahan Nabi dalam hadis. Itu ibadah. Walaupun yang kita bicarakan adalah tentang kepemimpinan. Karena Al-Quran sendiri berbicara tentang kepemimpinan. Yang kedua mungkin seandainya kita bicara tentang jual beli, kita bicara tentang bagaimana jual beli yang dihalalkan Allah, bagaimana jual beli ala Rasulullah, di masjid kita bicarakan. Iya, walaupun itu hubungannya dunia. Tapi tidak boleh jual beli di masjid. Nah, jadi itulah yang menjadi pemahaman seharusnya sekarang, supaya kita jangan terjebak dan menjadi kesulitan sendiri karena kita tidak paham. Ya. Jadi intinya urusan dunia itu ketika kita sedang menjalankan dunianya, ya, lalu di masjid kita lakukan, di masjid kita tawar-menawar, di masjid kita pilih-memilih, itu tidak benar. Di zaman Nabi katanya ada tawanan. Iya, perang itu adalah perintah Allah. Tentang pembagian ghanimahnya ada penjelasannya. Tentang tawanan perangnya ada penjelasannya. Nah, seandainya sekarang tawanan perang itu tidak ada tempat yang lain, di masjid itu bisa sebagai tempat kontrol seperti pada masa Nabi SAW, belum ada penjara dan sebagainya. Tapi di sanalah tempat bisa dikontrol. Maka tidak ada masalah untuk menaruhnya di sana. Dalam arti sedang menjalankan perintah Allah itu. Bagaimana diperlakukan tawanan sudah ada penjelasannya. Nah, sekarang kalau seandainya akan dihukum, akan dilaksanakan kisos, mungkin terhadap orang yang salah, terhadap tawanan, ada sekarang dalil lainnya, dilakukan di luar daripada masjid. Nah, jadi ketika kita sedang berbicara tentang dunia, bagaimana dunia ini kita jalankan menurut Allah dan Rasulnya, itulah sebenarnya yang sedang kita ingin kembangkan sebagai markas. Andainya sekarang kita jadikan tempat diskusi-diskusi untuk membicarakan tentang kemaslahatan umat, yang jelas kita ini masih di dunia, pasti kemaslahatan itu berhubungan dengan dunia.
Tapi bagaimana kita membicarakan tentang ta'awun, misalnya tolong menolong, lagi zaman sekarang ini sedang bencana gitu ya. Di masjid kita kumpulkan orang, bagaimana membantu orang, bagaimana ini dan seterusnya. Yang tentu dalam kaitan dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Nah, ketika nanti urusan dunia di sana kita bahas tentang untung rugi, nagih, ada barang hilang dan lain sebagainya. Nah, itu yang tidak dibenarkan, ya. Jadi seandainya kita bicarakan tentang usaha, maka kita bicara tentang zakat. Misalnya kita bertemu dengan teman bisnis, bagaimana zakat bisnisnya? Bisnisnya lancar, bagaimana zakatnya? Nah, jadi kita tetap berbicara di dalam masjid itu tentang din, bukan tentang dunia. Walaupun tetap saja urusan dunia, tapi bagaimana dinnya yang menjadi fokus kita di dalam hal itu. Demikian wallahu alam. Sedikit Mami tentang ini lagi mengenai pembicaraan dunia. Kan di kampung-kampung kita ini kadang ada beberapa, misalnya seperti ada sumbangan gitu, ada sumbangan datang, silakan kumpul di sini, dan itu sering diumumkan melalui speaker masjid. Misalnya ada kegiatan posyandu, kadang juga diumumkan melalui masjid. Apakah kegiatan-kegiatan semacam ini bisa kita masukkan ke dalam kegiatan keagamaan begitu? Mengenai pengumuman, sama larangannya dengan ketika ada orang yang teriak-teriak sandalnya hilang. Bahkan kalau ada orang mengumumkan sandalnya hilang di masjid, maka disuruh kita doakan supaya jangan sampai dia ketemu. Kalau ada orang menawar-nawarkan barangnya di masjid, doakan dia supaya jangan ada keuntungannya gitu. Sama saja sebenarnya dengan orang-orang yang menyampaikan sesuatu yang sifatnya duniawi. Tadi sudah jelas kalau barang hilang. Tapi sering sekali masyarakat itu kalau ada sapi hilang atau apa hilang itu masjid ya. Ngumumkan lewat masjid. Jangan. Ya, tidak boleh. Nah, kalau bisa, ini perlu kita bicarakan dengan mungkin kepala kampung. Dia punya corong sendiri di rumahnya, atas, untuk pengumuman-pengumuman semacam itu. Di beberapa tempat saya sudah sampaikan itu di majelis-majelis taklim. Silakan untuk hubungan-hubungan dengan posyandu, hubungan-hubungan dengan jual beli dagang, hubungan-hubungan dengan hal-hal yang sifatnya bukan berkaitan dengan ibadah, misalnya. Maka umumkan pada selain masjid. Kalau dulu-dulu ada. Kepala kampung itu punya corong sendiri di rumahnya, itu ada loudspeaker besar di rumahnya. Nah, itu mestinya dihidupkan kembali. Dan pemerintah itu punya, pemerintah desa sekarang punya dana untuk itu. Supaya terpisah. Karena yang mesti diumumkan di masjid itu waktu sholat. Waktu sholat. Boleh orang meninggal dengan maksud supaya orang banyak datang untuk mensolati jenazahnya. Jadi orang meninggal itu boleh diumumkan dengan niat supaya banyak orang datang mensolati jenazahnya. Itu ada hubungannya dengan itu. Demikian wallahu a'lam. Yang selanjutnya mengenai masjid juga ini, sebagaimana dulu pernah Nabi bersabda bahwa tidak sah ketika ada 2 jamaah dalam satu masjid. Nah, sekarang di beberapa masjid yang besar, Mami, ketika jamaah utama sudah selesai berjamaah, terkadang di belakangnya itu ada kelompok-kelompok itu kadang membuat di samping kanan masjid ada jamaah, di samping kiri masjid ada jamaah. Nah, apakah hukumnya ketika kita menemukan hal itu? Jamaah yang pertama harus selesai dulu. Tidak diperkenankan jamaah yang pertama belum selesai bikin jamaah baru. Kecuali memang tidak bisa ketemu. Mungkin ada yang sekelompok itu mengsahkan suatu gerakan atau suatu rukun tertentu, yang lain membatalkan. Mungkin kelompok yang satu itu umpamanya tentang kiblat. Kelompok yang satu berkeyakinan kiblatnya ada satu arah tertentu, kelompok kedua kiblatnya ke arah lain. Boleh bikin jamaah baru. Dalam hal-hal semacam itu. Ya, artinya ketika tidak bisa bertemu, boleh bikin jamaah baru. Kalau tidak ada masalah itu tidak boleh. Hatta dia masih tahiyat akhir,
Ikuti yang jamaah pertama. Jangan buat lagi jamaah baru. Nah, adapun setelah dia selesai jamaah yang pertama, buat lagi jamaah yang kedua, tidak ada masalah. Walaupun di zaman Nabi tidak ada. Di zaman Nabi jamaah itu cuma satu. Selesai jamaahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada lagi sahabat yang datang. Seandainya 2, 3, 4, tidak disuruh jamaah. Mereka mumparidan. Di zaman Nabi siapa yang mau berani jadi imam? Kalau masih hidup Nabi. Tidak ada. Sehingga di zaman itu oleh ulama mengatakan, ya wajarlah. Dan tidak boleh ada terpecah. Bersamaan sekarang. Kayak yang tadi. Bisa jadi yang bikin jamaah kedua ini orang alim soleh. Bahkan lebih soleh dibanding dengan jamaah yang pertama. Umpama gitu ya. Sehingga tidak ada larangan ketika memang sudah selesai jamaah yang pertama. Kecuali ya tadi. Kelompok yang sulit bertemu. Mungkin ya mazhabnya ada perbedaan. Ada perbedaan mazhab. Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah. Sehingga sulit untuk bertemu kelompok ini. Maka itu boleh 2. Tidak boleh yang ketiga lagi. Jadi ketika ada li ajli darurat atau li ajlil hajat gitu ya, dalam kitab hajat lah. Karena yang tadi itu li ajlil hajat bisa ada 2. Maka tidak boleh ada 3 lagi. Kalau 3 sampai 3 di sebelah utara ada, sebelah selatan ada, di utama ada. Nah, ini tidak benar ini. Ya. Wallahu a'lam. Baiklah teman-teman semua, itu mungkin sedikit pembuka diskusi kita. Pada malam hari kita membicarakan mengenai masjid. Insya Allah minggu depan kita akan berbicara sedikit mengenai wudhu dan tayamum. Ya, kepada teman-teman yang kiranya mempunyai pertanyaan-pertanyaan mengenai wudhu dan tayamum, silakan bertanya melalui kolom komentar atau bisa melalui via WA. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan selaku pembawa acara. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Tuan Guru Haji Abdul atas kesempatan dan waktunya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.